Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pembahasan kita adalah babur riba, bab yang membahas tentang masalah riba. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Bulughul Maram bab yang membahas masalah riba, saya menyampaikan bahwasanya riba itu diharamkan dalam proses yang bertahap, tidak ujub-ujub diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi pengharaman riba ini dilakukan secara bertahap. Di dalam Al-Quran ada 4 tahapan pengharaman riba. Yang pertama adalah Surah Ar-Rum ayat ke-39. Allah mengatakan, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Yang artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Ar-Rum 39. Jadi tahapan pertama di dalam pengharaman riba adalah Allah Ta'ala mengingatkan bahwasanya riba adalah sesuatu hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Ini tahapan yang pertama. Berarti apa? Berarti riba di waktu itu belum diharamkan, termasuk perbuatan yang tidak baik dan dibenci oleh Allah. Ini tahapan yang pertama tentang pengharaman riba. Kemudian tahapan yang kedua, di dalam proses pengharaman riba, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 160 hingga 161. Allah berfirman, fabidhulmin minalladzina hadu harramna alaihim thayyibat wa uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ini ayat An-Nisa 160 hingga 161 yang artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dulu pernah dihalalkan bagi mereka, juga karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, melakukan riba,
padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Ini proses tahapan yang kedua yang berkaitan dengan pengharaman riba. Jadi An-Nisa 160-161 menunjukkan bahwasanya riba digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki dampak buruk. Seperti apa? Tidak menambah harta dan menyebabkan azab di akhirat. Namun belum sampai ke derajat haram mutlak, hanya sebagai sebuah peringatan saja. Jadi ada 4 tahap. Tahap pertama Ar-Rum 39, tahap kedua An-Nisa 160-161. Ini tahapnya hanya tahap sesuatu yang dibenci, termasuk riba itu. Kemudian tahapan yang keempat, tahapan yang ketiga, yaitu surah Ali Imran ayat 100-30. Tahapan yang ketiga di dalam proses pengharaman riba adalah diturunkannya surah Ali Imran ayat ke 130. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, di dalam ayat ini riba diharamkan, akan tetapi ada tambahan yang berlipat-lipat. Sehingga di dalam Ali Imran 130 ini riba yang diharamkan adalah riba yang mana tambahan ini dilakukan secara berlipat ganda. Berarti riba yang sedikit dulu pernah diperbolehkan berdasarkan Ali Imran 100-30. Lalu yang selanjutnya adalah pengharaman riba secara sempurna dan paripurna. Apa itu? Al-Baqarah 278 hingga Al-Baqarah 279. Ini keharaman riba secara mutlak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang-orang mukmin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah wa rasulih. Tapi jika kalian tetap melaksanakan riba, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jadi ucapan fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian, menunjukkan bahwasanya riba ini hukumnya haram mutlak sampai hari kiamat. Wa in tubtum, apabila kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka kalian berhak atas pokok harta kalian, la tadlimuna wa la tudlamun, kalian tidak berbuat zalim dan tidak juga dizalimi. Jadi ada 4 ayat yang mana pengharaman riba ini dilakukan secara bertahap.
Sama juga dengan pengharaman khamr ini dilakukan juga secara bertahap. Kenapa khamr dilarang secara bertahap dan riba dilakukan pelarangan secara bertahap? Karena di zaman dahulu yang namanya meminum khamr dan yang namanya transaksi yang bersifat ribawi sudah menjadi the way of life atau menjadi gaya hidup. Dan kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu yang dilarang secara bertahap ini sampai sekarang juga masih tetap ada. Khamr yang dilarang bertahap sampai sekarang masih ada. Riba yang sekarang, yang dulu dilarang secara bertahap, sekarang juga masih ada. Jadi ada beberapa hal yang mana Allah melarang sesuatu, dilarangnya secara bertahap. Kemudian hadis yang berkaitan dengan ancaman riba dan keharamannya. Ini saya belum membaca dalam kitab Bulughul Maram dulu, akan tetapi saya akan membaca di dalam beberapa hadis yang mana riba ini sesuatu hal yang sangat mengerikan sekali. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dikatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa pada manusia, ya'kuluna fihi riba, yang mana semua manusia ini akan memakan riba. Nabi mengatakan akan datang suatu zaman di mana semua manusia itu akan memakan riba. Kata Anas di sini atau manusia di sini adalah secara umum, orang muslim atau orang kafir, orang soleh maupun orang ahli maksiat, anak kecil maupun orang dewasa, mereka yang kaya maupun mereka yang miskin. Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba, akan datang suatu zaman pada manusia, mereka semuanya akan memakan riba. Qala qila lahu, kemudian para sahabat bertanya, annasu kulluhum, apakah semua manusia pasti akan memakan riba ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, man lam yakul minhum nalahu minhu barih, barang siapa di antara mereka yang tidak memakan riba, dia akan mendapatkan debu dari riba. Meskipun dia tidak mengkonsumsi riba, meskipun dia tidak melakukan transaksi ribawi, dia pasti akan mendapatkan dampak dari riba tersebut. Apa dampaknya? Seperti orang yang terkena debu saat dia melakukan suatu perjalanan. Jadi kata Nabi, ya meskipun kalian tidak memakan riba, ya kena bleduke. Ya berarti kapan zaman itu? Wallahu a'lam bishawab. Zaman semuanya serba riba. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun,
akan datang suatu zaman pada manusia, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu zaman pada manusia yang mana orang-orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah hartanya dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Itu adalah salah satunya dengan cara riba. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan daripada ancaman dan keharaman masalah riba. Kemudian hadis pertama yang membahas riba dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa yang dimaksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat? Yang dimaksud dari Nabi melaknat yaitu Nabi mendoakan keburukan bagi orang tersebut, sehingga orang tersebut terputus dari rahmatnya Allah, alias hidupnya tidak berkah, rumah tangganya tidak berkah, pekerjaannya tidak berkah, makanannya tidak berkah, kendaraannya tidak berkah, rumahnya tidak berkah, pakaiannya tidak berkah, dan segala hal sesuatu yang berkaitan dengan riba akan membuat hidupnya tidak berkah dan terjauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau Nabi itu sudah melaknat, berarti dosanya ini adalah dosa yang sangat besar. Sehingga Bapak-Bapak yang hormati, siapakah yang dilaknat di dalam hadis ini? Akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi, yaitu Nabi melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Wa qala, Nabi mengatakan, hum sawaun, mereka semuanya ini sama saja. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam sebuah penjelasan yang saya baca, di dalam hadis ini, di dalam kitab Ibanatul Ahkam terdapat beberapa faedah. Ada 3 faedah di dalam hadis ini. Yang pertama adalah kitab Ibanatul Ahkam ini dikarang oleh Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki adalah gurunya dari Mbah Maimun Zubair di Mekah. Jadi Sayyid Alwi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini pun juga menjadi gurunya Mbah Maimun di Mekah. Nah, ini Ibanatul Ahkam itu sebuah kitab syarah Bulughul Maram yang dikarang oleh Sayyid Alwi Al-Maliki. Di dalam hadis ini ada 3 faedah. Yang pertama adalah tahrimu aklir riba, haramnya memakan riba, wa annahu minal kabair, bahwasanya melakukan transaksi riba termasuk salah satu daripada dosa besar.
haitsu istahaqqa fa'iluhu al-la'nah. Sehingga apa? Sehingga orang yang bertransaksi dengan riba dia akan mendapatkan laknat. Jadi setiap perbuatan yang mendapatkan laknat dari Allah maupun Rasulnya, biasanya hal tersebut hukumnya adalah termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, kata Said Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan tahrimu kitabati aktir riba, haramnya menulis transaksi yang bersifat ribawi. Kenapa menulis transaksi ribawi diharamkan? Karena tadi Nabi pernah mengatakan bahwasanya Allah melaknat pemakan riba, Allah melaknat pewakilan riba, dan Allah melaknat katibahu atau orang yang menulis riba. Kemudian faedah yang ketiga adalah tahrimu syuhudi aktir riba, haramnya menjadi saksi transaksi riba. Jadi dalam hadis ini kata Sayyid Alwi Al-Maliki ada 3 faedah. Yang pertama, haramnya memakan harta riba karena salah satu dosa besar dan pelakunya mendapatkan laknat dari Allah. Yang kedua, haramnya menulis transaksi riba. Yang ketiga adalah haramnya menjadi saksi transaksi yang bersifat ribawi. Hadis yang kedua dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam disebutkan bahwasanya wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban, riba itu memiliki 73 pintu. Nabi mengatakan riba itu pintunya ada 73. Berarti jalan masuk ke riba ini sangat banyak. Aisaruha, yang paling ringan kata Nabi. Ini yang paling ringan. Yang paling ringan dosanya. Dosa riba yang paling ringan itu mislu, seperti diibaratkan itu dosa riba yang paling ringan. Ini diibaratkan apa? Ayyang kihar rajulu ummahu, seorang anak menikahi ibunya. Ini dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang anak yang menikahi ibunya. Ini dosa riba yang paling ringan. Kemudian kata Nabi, wa inna arbar riba irdur rajulil muslim, dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim. Rawahu Ibnu Majah mukhtasaron wal hakim bitamamih wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi kata Nabi, riba itu memiliki 73 pintu. Dosa yang paling ringan di dalam riba yaitu seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Yang paling berat yaitu merusak kehormatan seorang muslim. Dari hadis ini
kita bisa mengambil 7 faedah yang saya ambil dalam kitab Ibanatul Ahkam. Yang pertama, kata Sayyid Alwi mengatakan kabiru ismir riba, betapa besarnya dosa riba itu. Kabiru ismir riba, bahwasanya riba ini dosanya memang sangat besar. Karena yang paling kecil saja sebagaimana seorang anak laki-laki yang menikahi ibunya. Kemudian kata Sayyid Alwi Al-Maliki, faedah selanjutnya yaitu tanawwu'ur riba wa ta'adduduh, yaitu riba ini memiliki banyak jenis dan banyak macamnya. Jadi riba itu memiliki banyak jenis dan memiliki banyak macamnya. Karena Nabi mengatakan riba itu memiliki 73 pintu. Berarti apa? Riba itu jenis dan bentuknya sangat banyak. Tidak ada yang bisa tahu kecuali dia adalah seorang ulama atau orang yang diberikan kepahaman di dalam agama. Lalu faedah yang ketiga, kaunu ba'didzunubi a'dzam min ba'din, yaitu ternyata sebagian dosa ini memiliki tingkatan dosa yang berbeda-beda. Ada riba yang mungkin dosanya besar tetapi tidak begitu parah. Ada riba yang dosanya sangat besar dan sangat parah. Nah, terus dosa itu ternyata memiliki banyak sekali tingkatan. Nah, termasuk di dalam riba itu pintunya ada 73 pintu. Nah, saking banyaknya tadi Nabi mengatakan mungkin orang itu tidak memakan riba, tetapi dia akan terkena debu dari riba tersebut. Kemudian faedah yang keempat adalah jawazu tamtsili dzanbin bi dzanbin akhar, adalah diperbolehkan mempermisalkan satu perbuatan dosa dengan dosa yang lain. Jadi diperkenankan mengumpamakan suatu dosa dengan dosa yang lain. Nabi mempermisalkan dosa riba yang paling kecil itu seperti orang yang menikahi ibunya. Jadi menikahi seorang laki-laki menikahi ibunya, ini hukumnya adalah haram. Melakukan riba hukumnya adalah haram. Dan Nabi memberikan permisalan, yaitu orang yang memakan riba dipermisalkan dengan orang yang menikahi ibu kandungnya. Jadi memang dosanya sangat besar. Kemudian kata Sayyid Alwi Al-Malik, terus syarah Bulughul Maram itu banyak, ada banyak lah, ada 10 atau beberapa. Ada yang bernama Kitab Tawdihul Ahkam, ada yang namanya Ibanatul Ahkam, ada yang namanya Subulus Salam, dan ada yang lain. Kalau anak-anak PUTM Jogja dulu, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Jogja, ini kalau membahas Bulughul Maram menggunakan syarah kitab Subulus Salam. Nah, ini kitab Subulus Salam yang digunakan. Nah, tapi kitab Subulus Salam itu menjelaskan secara rinci, secara global. Tidak ada fiqhul hadis atau faedah dari hadis. Tapi dalam Ibanatul Ahkam ada fiqhul hadis atau faedah dari hadis. Lalu yang kelima, faedah yang kelima dari hadis ini yaitu azmu ismiz zina, betapa besarnya dosa berzina. Kenapa?
Karena dosa berzina ini disamakan dengan dosa orang yang memakan riba. Dosa riba itu besar, dosa zina pun juga besar. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, orang itu taunya meminum khamr dosa besar, zina dosa besar, mencuri dosa, membunuh dosa, merampok dosa, dan sebagainya. Tapi tidak semua orang itu memiliki pengetahuan bahwasanya riba ini adalah dosa besar. Nek teng daerah kula niku jenenge Bang Titil alias Bataan. Niku jam 3 sampun teng peken niku. Terus wong golek bati orang yang bekerja dari hasil riba saja jam 3 sudah kerja. Nah, orang Islam yang mencari barang yang halal masih tidur. Berarti apa? Isik sergepan wong sing nglakoni maksiat. Iku Bang Titil niku lho. Nek teng daerah Kacangan niku jam 3 sampun, nek wedok mboten nganggo kudung, nganggo tas cilik, nganggo buku cilik niku tulis ini. Masya Allah, itu luar biasa nih. Iku Bang Titil. Jam 3 niku pun semangat golek duit haram. Nah, niku jam 3 semangat golek haram. Nah, sing wong Islam sik turu. Nah, sik kemulan. Lah itu besarnya dosa riba. Lah yang melakukan dosa riba saja semangat, apalagi orang yang mencari nafkah dengan halal harusnya lebih semangat. Jangan kalah dengan Bang Titil. Kalau kita hampir semua pasar itu ada Bang Titil ketinggalan ini. Kalau di tempat kami itu berdasarkan korban dari Bang Titil itu, kalau hutang 1 juta bunganya setiap hari 10.000. Jadi uang 1 juta, hutang 1 juta, terus dapat uangnya 900.000, katanya yang 100.000 untuk administrasi, terus setiap hari bunganya 10.000. Jenengan bisa bayangkan kalau orang itu membayar hutangnya selama 3 bulan atau 4 bulan, maka antara yang hutang dengan bunganya lebih banyak bunganya. Wah, ini yang mengerikan itu. Dan orang yang hidup seperti itu tidak mungkin akan berkah selama-lamanya. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Kemudian faedah yang ke-6 adalah kaunu akbariz zina ithman huwa zina bil maharim wa akbaru dzalika jami'u zina bil Di dalam kitab Ibanatul Ahkam diterangkan, berzina dengan mahram atau dengan saudara kandung adalah salah satu dosa besar. Terlebih lagi berzina dengan ibu kandung sendiri adalah pokok atau pangkal zina yang dosanya paling besar. Jadi kalau ada anak berzina dengan ibunya, ini dosa zina yang paling besar. Di bawahnya berzina dengan saudaranya, di bawahnya berzina dengan yang mahram. Ini dosa yang paling besar. Nah, ini berkaitan dengan zina. Kemudian faedah yang ketujuh adalah azimu ismil waqi'ah fi idir rajulil muslim. Yang ketujuh adalah memakan harta sesama muslim yang bukan haknya merupakan dosa besar. Mengganggu kehormatan seorang muslim termasuk perbuatan dosa besar. Jadi bapak-bapak yang hormati, agama Islam ini selain mengatur hablu minallah, agama Islam pun juga mengatur hablu minannas.
Sehingga saya membaca dalam syarah hadis ini di dalam penjelasan Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya beliau menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan bahwasanya tidak ada dosa yang ancamannya paling besar setelah syirik kecuali dosa riba. Jadi ancaman paling besar dosa itu setelah syirik, kata Ibnu Taimiyah, yaitu dosa yang berurusan dengan riba. Itu kata Ibnu Taimiyah di dalam syarah Bulughul Maramnya Syekh Utsaimin yang saya baca kemarin malam nih. Terus Bapak Ibu yang hormati, kita ngaji kitab Bulughul Maram bab jual beli, yang mana salah satu syarat sah daripada jual beli itu adalah jual beli tersebut terbebas dari unsur yang namanya riba. Semoga kita dan keluarga kita oleh Allah Ta'ala dijauhkan dari yang namanya riba. Allahumma amin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai dosa-dosa riba dan pengharaman riba secara bertahap. Monggo Pak Joko, sekedap. Pak? Yang kedua, apa ciri yang pertama dari rezeki yang barokah? Yang pertama, apa batasan riba dan yang tidak riba? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, terus niku bersambung nih Pak Joko, Joko. Nanti akan ada batasan-batasan riba dan tidak riba. Kemudian apa ciri-ciri rizki yang barokah? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak-bapak Ibu yang hormati, berbahagialah yang tadi sebelum melaksanakan sholat subuh sudah melaksanakan sholat sunnah fajar. Kata Nabi, orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan apa? Nabi menanamkan kepada kita semuanya untuk tidak tamak terhadap dunia, yaitu tamak terhadap harta-harta yang bersifat haram. Setelah selesai sholat fajar, kemudian sholat fardu subuh di masjid, setelah salam mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memintamu 3 hal: ilmu yang bermanfaat, harta yang halal, dan amal yang diterima. Jadi yang pertama adalah orang yang mendapatkan rezeki yang berkah diawali dengan doa yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Orang harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi setelah diawali dengan doa, orang itu bekerja harus sesuai dengan ilmu halal dan ilmu yang haram. Nah, insya Allah kalau tahu halal haram, rezekinya akan berkah. Kalau orang itu mengawali paginya dengan doa, insya Allah mendapatkan rezeki yang berkah. Yang ngoten nggih Pak Joko nggih. Nah, kira-kira seperti itu. Sampun? Nggih, matur suwun. Diakhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.